Maka wudhu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil sehingga seseorang bisa melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, para ulama fiqih al-fuqaha mereka telah menjelaskan tentang ketentuan wudhu, di antaranya tentang rukun wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, rukun wudhu ditetapkan ada 6. Kita menjelaskan secara global. Yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan, termasuk siku, kedua siku. Yang keempat adalah mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Dan yang keenam adalah tartib. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita bahwa kita datang di tempat ini, di majelis ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang wudhu, bab tentang wudhu. Kemarin kita telah kaji yaitu tentang hadas, hal-hal yang menyebabkan hadas kecil maupun besar. Di antaranya kemarin telah kita sebutkan yaitu atau sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kemudian hilang akal, kemudian menyentuh kemaluan dengan rincian yang sudah kita sebutkan. Ketika seseorang telah berhadas kecil, kemudian dia akan berwudu, maka dia harus kemudian dia ingin sholat, maka dia harus berwudu. Ketika seseorang berhadas kecil, kemudian dia ingin sholat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Dia harus menghilangkan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Karena suci dari hadas kecil adalah salah satu dari syarat sah sholat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo'a. La yaqbalullahu, Allah tidak menerima sholata ahadikum, sholat seorang kalian, salah seorang kalian, idza ahdasa, jika dia berhadas, hatta yatawaddo'a, sehingga dia berwudu. Maka wudu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil sehingga seseorang bisa melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, para ulama fiqih al-fuqaha mereka telah menjelaskan tentang ketentuan wudhu, di antaranya tentang rukun wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, rukun wudhu ditetapkan ada 6. Kita menjelaskan secara global. Yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan, termasuk siku, kedua siku. Yang keempat adalah mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Dan yang keenam adalah tartib.
6 hal ini disebut sebagai arkanul wudu atau furudul wudu, fardu wudu atau rukun wudu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumusan para fuqaha seperti ini mengatakan bahwa furudul wudu, fardu wudu itu ada 6. Itu dasarnya apa? Tentu Al-Quran dan hadis. Nah, tentu saja Al-Quran dan hadis. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang rukun wudu tersebut. Rukun wudu yang 6 itu. Dalilnya dari Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Niat sebagai rukun wudu yang pertama, dasarnya dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlisin, mukhlisin dengan secara ikhlas. Mereka agar beribadah secara ikhlas. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil, beliau menjelaskan ustudilla bihi ala wujubin niyyati fil ibadati li'anna al-ikhlasa la yakunu biduniha. Bagaimana bisa ayat ini dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya niat di dalam berwudu? Al-Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa ayat ini dijadikan sebagai dalil wajibnya berniat dalam ibadah termasuk wudu, karena ikhlas itu tidak akan ada dengan tanpa niat. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah bagian daripada niat itu sendiri. Makanya kita mengatakan niatkan ikhlas karena Allah. Jadi niat itu kan menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, ketika seseorang menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan, itu ada kalanya karena Allah yang disebut dengan ikhlas, ada kalanya tujuannya itu bukan karena Allah tetapi karena manusia, maka itu disebut riya. Jadi ikhlas itu ada pada niat. Sehingga tidak akan ada ikhlas tanpa niat. Sehingga niat itu merupakan bagian dari dari rukun wudu. Berdasarkan ini ibadah termasuk wudu ataupun ibadah-ibadah yang lainnya itu tidak akan sah kecuali dengan niat. Dasarnya adalah ayat ini. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, beliau mengatakan al-fardhu tsani, rukun yang kedua atau fardu yang kedua dari wudu adalah an-niyyatu, adalah niat. Liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ayat yang tadi. Fardu wudu yang kedua adalah niat, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Wal ikhlasu an-niyyah, ikhlas itu adalah niat, beliau mengatakan begitu. Wal amru bihi yaqtadil wujub, dan perintah
untuk niat, untuk ikhlas itu menunjukkan bahwa niat ikhlas itu adalah wajib. Nah, itu adalah wajib. Dikatakan di situ diperintahkan dalam kita beribadah untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Maka itu menunjukkan bahwa niat itu adalah wajib di dalam beribadah. Jadi dasar niat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Bayyinah ayat 5 ini. Kalau di dalam hadis maka kita sudah mengetahuinya, yaitu diantaranya dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya suatu amal perbuatan yang baik itu adalah binniat, dengan niat. Sehingga setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu kebanyakan hanya bisa sah apabila disertai dengan niat. Memang ada suatu amal perbuatan yang sah dengan tanpa niat, tetapi jumlahnya sedikit. Nah, kebanyakan amal kebaikan itu hanya sah jika dilakukan dengan niat. Seperti wudhu harus ada niatnya, sholat harus niat, puasa harus niat, zakat harus niat, haji harus niat, ibadah-ibadah yang lainnya maka mayoritas itu sah apabila dilakukan dengan niat. Ada beberapa amal kebaikan yang sah tanpa niat, tetapi amal kebaikan itu tidak akan sempurna dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya memberikan nafkah kepada istri dan anak. Kalau seorang suami misalnya memberikan nafkah kepada istrinya tanpa ada niat, sama sekali nggak niat, pokoknya dikasihkan gitu saja, atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak ada niat, yang penting dikasihkan begitu saja tanpa ada niat, maka itu sah. Artinya telah gugur kewajiban dia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tetapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan pahalanya. Padahal pahalanya besar karena dia adalah merupakan amal yang hukumnya wajib. Dan amal yang hukumnya wajib, pahalanya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan amalan yang hukumnya sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang menunjukkan wajibnya niat dalam setiap kita melakukan ibadah adalah surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Cara berpikirnya adalah di sini mukhlisin, bahwa ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, dan ikhlas itu tidak ada kecuali dengan niat, karena ikhlas adalah bagian dari niat. Berarti niat itu hukumnya wajib dalam setiap ibadah. Sedangkan dari hadis, maka tadi sudah kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian rukun wudhu yang berikutnya itu disebutkan dalam sebuah ayat. Surat Al-Maidah ayat 6. Secara berurut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian ingin
melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan-tangan kalian termasuk kedua sikunya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian termasuk kedua mata kakinya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang rukun wudhu berikutnya setelah niat, yaitu yang pertama membasuh wajah, berarti yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan, termasuk kedua siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap kepala. Dan yang kelima adalah membasuh kaki. Disebutkan dalam satu ayat ini. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Tinggal satu yang belum, yaitu tartib. Nanti akan ada penjelasannya tersendiri. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan qauluhu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, ay idza aradtumul qiyama ila sholati, ka qaulihi ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah, ay idza aradtal qira'ah. Beliau mengatakan bahwa firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, itu artinya jika kalian ingin mendirikan sholat, ingin melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam ayat fa idza qara'tal Qur'an, itu artinya juga jika kamu ingin atau hendak untuk membaca Al-Qur'an. Bukan artinya telah. Perhatikan di sini menggunakan fi'il madhi. Idza qumtum. Idza qumtum, qama yaqumu, qama qamu, qumta qumtuma qumtum. Fi'il madhi. Yang fi'il madhi itu menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa yang lalu. Sehingga jika diterjemahkan secara harfiah, kata kumtum itu artinya telah mendirikan, telah melakukan. Idza kumtum ila sholati, idza kumtum ila sholati, jika diterjemahkan secara harfiah, jika kamu telah mendirikan sholat, maka berwuduklah. Nah, seakan-akan seperti itu. Apakah makna seperti itu pas? Tidak. Karena wudhu itu sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat, bukan setelah sholat. Tetapi kalau diterjemahkan secara harfiah, mengikuti bahasa Arab yang biasa maksudnya yang dasar, baru saja kamu belajar ilmu sharaf, qoma atau nahwu, qoma, ini fi'il madhi, menunjukkan zaman madhi, zaman yang lalu, perbuatan yang dilakukan pada zaman lalu. Kemudian kamu mengatakan idza qumtum ila sholati, jika kamu telah mendirikan sholat, maka basuhlah muka kamu. Jadi setelah salam baru kemudian berwudu. Kalau diterjemahkan secara harfiah seperti itu. Harfiah artinya mengikuti makna dasar dari bahasa Arab. Itu akan seperti itu. Seperti ketika kita mengatakan akaltu, artinya saya sudah makan, sudah lewat, sekarang sudah selesai. Itu akaltu, pakai fi'il madhi. Idza qumtum ila sholati, artinya jika secara harfiah diartikan jika kalian telah mendirikan sholat.
maka basuhlah wajah kalian. Apakah maknanya seperti itu? Enggak. Para ulama tafsir, diantaranya Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, idza qumtum ila sholati, artinya idza aradtum al-qiyama ila sholah. Jika kamu hendak mendirikan sholat, itu maksudnya. Jadi ada yang disimpan, ada yang ditakdirkan dari kata itu, yaitu aradtum. Idza qumtum artinya idza aradtum al-qiyama ila sholah. Jika kamu ingin mendirikan sholat. Seperti dalam ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Ayat ini kalau diterjemahkan secara harfiah sama dengan yang tadi. Qara'ta itu fi'il madhi yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa yang lalu. Fa idza qara'tal qur'ana, kalau diterjemahkan secara harfiah dikatakan apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah. Jadi setelah dia mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru seperti itu. Apakah praktek yang kita lakukan begitu? Enggak, kita ta'awudz dulu. Kita ta'awudz dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru kita membaca Al-Qur'an. Bukan membaca Al-Quran dulu, baru membaca ta'awud. Tidak. Isti'adzah, tidak. Lalu bagaimana pemahaman ayat ini? Fa'idha qara'tal qur'ana, yang seakan-akan ta'awudnya itu di belakang setelah membaca Al-Quran. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan fa'idha qara'tal qur'an ay idha aradta al-qira'ata fasta'id billah. Jika kamu ingin atau hendak membaca Al-Quran, maka bacalah isti'adzah, bacalah ta'awudz. Sama seperti tadi, idza qumtum ila sholati, artinya idza aradtum al-qiyama ila sholati. Fa idza qara'tal qur'ana ay fa idza aradta al-qira'ata al-qur'ana. Fa idza aradta qira'atal qur'ani. Bisa difahami? Nah, jadi itu maknanya jika kamu ingin sholat, jika kamu ingin atau hendak melaksanakan sholat, jika kamu ingin atau hendak membaca Al-Quran, itu maknanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa zahirul ayah. Nanti ini akan kita jelaskan lagi dalam perkataan ulama yang lainnya. Bagaimana menjelaskan hal itu? Al-Imam Al-Baghawi mengatakan wa zahirul ayah yaqtadi wujubal wudu' inda kulli marrah yuridul qiyama ila shalah. Zahirnya ayat ini, makna zahir dari ayat ini menunjukkan wajibnya berwudu setiap kali salat. Salat zuhur, sebelum salat zuhur wudu, sebelum salat asar wudu, sebelum salat maghrib wudu, sebelum salat isya wudu, sebelum salat subuh wudu. Pokoknya setiap kali mau salat berwudu. Makna zahir ayat itu begitu. Karena apa? Dikatakan idza qumtum ila shalah. Jika kamu mau salat, maka wudulah. Berarti ketika kita mau sholat zuhur, wuduklah. Jika kamu mau sholat asar, wuduklah. Jika kamu mau sholat maghrib, wuduklah. Dan begitu seterusnya. Artinya wajib untuk berwuduk setiap kali akan melaksanakan sholat. Itu makna zahir dari ayat tersebut. Lakin alimna bibayani sunnati
wa fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annal murada minal ayah idza qumtum ila sholati wa antum ala ghairi tuhrin. Tetapi kita mengetahui berdasarkan penjelasan sunnah, berdasarkan perbuatan Nabi, bahwa yang dimaksud dari ayat itu adalah jika kamu ingin melaksanakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan tidak suci, maka berwuduklah. Maknanya begitu. Nah, maknanya seperti itu. Jadi ada kata-kata ditambahkan apa? Wa antum ala ghairi tuhrin, dan kalian dalam keadaan tidak suci, maka berwuduklah. Berarti kalau kalian dalam keadaan suci, berwuduk atau tidak kalau mau sholat? Enggak wajib berwuduk. Jika kamu misalnya mau sholat dan kamu masih dalam keadaan suci dari hadas kecil, maka kamu tidak perlu wuduk. Bukan tidak perlu, tetapi tidak diwajibkan untuk wudhu, karena nanti hukumnya sunnah, namanya tajdidul wudhu. Tapi tidak diwajibkan kamu untuk berwudhu jika kamu dalam keadaan suci dari hadas kecil. Maka ini dasarnya apa? Dasarnya bukan ayat tadi, tetapi dasarnya adalah hadis, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Ternyata Nabi tidak setiap kali sholat itu berwudu. Nabi pernah sholat, beberapa sholat dengan satu kali wudu. Pernah beliau melakukan itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ayat idza qumtum ila sholati itu artinya jika kalian ingin atau hendak melaksanakan sholat dan kalian dalam keadaan tidak suci, maka berwuduklah. Jika kalian dalam keadaan suci, maka tidak wajib bagi kalian untuk berwudu. Itu maknanya. Sunnah diantaranya hadis yang tadi kita baca, yang mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Di sini menjelaskan Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas. Idza ahdatsa, jika dia berhadas. Berarti kalau dia tidak berhadas, dia tidak berhadas artinya masih punya wudu, maka dia tidak perlu wudu. Jika dia berhadas, maka Allah akan menerima sholat dia hatta yatawaddoa, jika dia berwudu. Maka berarti wudu ini kewajibannya di saat seseorang itu berhadas. Dia mau sholat dan dia dalam keadaan berhadas, maka dia wajib berwudu agar sholatnya itu sah. Maka sunnah ini menjelaskan ayat Al-Quran yang tadi, yang zahirnya menunjukkan bahwa setiap kali sholat seseorang wajib wudu. Jadi makna zahir ayat itu menunjukkan apa? Setiap kali seseorang mau sholat, dia harus berwudu. Tetapi makna seperti itu tidak dipakai. Kenapa? Karena hadis telah menjelaskan ayat itu bahwa yang dimaksud jika seseorang dalam keadaan tidak suci, maka setiap kali sholat dia wajib berwudu. Jika dalam keadaan tidak suci. Jika dalam keadaan suci, maka tidak. Al-Imam Al-Baghawi kemudian mengatakan wa qad jama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaqi baina arba'i shalawatin biwudu'in wahidin. Ini perbuatan Nabi, bahwa Nabi itu pernah, yaitu pada hari perang Khandaq, pada hari di saat perang Khandaq, itu Rasulullah pernah mengumpulkan 4 sholat dengan 1 kali wudhu. Jadi 4 sholat
wudhunya cuma sekali. Nabi pernah melakukan itu. Dan perbuatan Nabi itu menunjukkan bahwa wudhu tidak wajib setiap kali seseorang akan melaksanakan sholat. Tetapi wudhu itu wajib untuk dilakukan setiap kali seseorang sholat jika dia itu berhadas, jika dia tidak dalam keadaan suci. Perbuatan Nabi yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi kalau misalnya kita berwudu untuk sholat zuhur, kemudian pada waktu asar kita belum batal, kita belum mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, kita nggak menyentuh perempuan ajnabiyah, kita tidak menyentuh kemaluan, tidak hilang akal misalnya, artinya tidak berhadas. Kemudian datang waktu asar, kita bisa langsung sholat asar. Setelah itu sampai maghrib kita juga belum batal wudhu kita belum berhadas, maka kita bisa langsung sholat maghrib. Setelah itu sholat isya ternyata masih belum batal lagi, kita bisa sholat isya dengan wudhu yang kita lakukan sebelum zuhur. Bisa. Dan itu mungkin, sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi pada seseorang, pada kita. Kalau orang yang banyak makannya, banyak minumnya ya sulit. Kebanyakan makan ya akibatnya bisa kentut, bisa buang air besar dan sebagainya. Atau banyak minum dia akan kencing dan seterusnya. Tapi kalau orang sedang puasa, misalnya kita di bulan Ramadan, itu hal yang biasa. Kita wudhu di sholat zuhur, kemudian nggak batal sampai isya, itu sesuatu hal yang biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu juga untuk dipahami, karena sebagian orang itu menganggap bahwa wudhu itu wajib setiap kali seseorang melakukan sholat meskipun dia dalam keadaan masih suci. Ada sebagian orang begitu, pokoknya sholat wudhu, sholat wudhu, sholat wudhu. Apa nggak boleh? Ya boleh saja, tetapi harus dipahami itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan niatnya berbeda. Ketika kita itu belum batal atau tidak berhadas, tentu wudhunya niatnya bukan nawaitu raf'al hadas. Bukan niatnya saya berniat menghilangkan hadas kecil, nawaitu raf'al hadasil asghar. Enggak. Bagaimana kita berniat menghilangkan hadas kecil sementara kita tidak berhadas kecil? Nah, ini pentingnya kita mengetahui hal ini. Jadi kalau kita belum batal atau kita tidak berhadas, kemudian kita berwudu, maka wudunya itu hukumnya sunnah, tidak wajib, dan niatnya adalah tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu. Nawaitu tajdidul wudu atau sunnat tajdidil wudu lillahi ta'ala. Saya berniat untuk memperbaharui wudu karena Allah. Kita akan mendapatkan pahala. Kita misalnya sekarang kita berwudu untuk sholat zuhur. Kemudian waktu mau asar, sebab zuhurnya sudah mepet asar misalnya, sudah mau 2:30 dia baru sholat zuhur. Kemudian dia setelah salam beberapa menit sudah masuk asar. Kemudian dia mau sholat asar, tentu belum batal. Dia tidak berhadas. Kemudian dia akan melaksanakan sholat. Kalau dia akan melaksanakan sholat asar secara langsung tanpa wudhu terlebih dahulu karena dia tidak berhadas, maka dia bisa melakukannya secara langsung. Tapi kalau dia ingin berwudhu lagi dalam rangka memperbaharui wudhu, mengambil hukum sunnah agar mendapatkan pahala, maka dia bisa berwudu, dan itu sesuatu yang baik dengan niat nawaitu tajdidal wudu.
Niat untuk memperbaharui wudu. Nah, ini perlu untuk diperhatikan karena sebagian ada yang memahaminya pertama, memahami bahwa setiap kali sholat seseorang harus berwudu, wajib untuk berwudu. Ada yang memahaminya begitu, batal atau enggak batal, pokoknya kalau mau sholat ya wudu. Kemudian yang kedua, akibatnya dia ketika berwudu, dia pun setiap wudu niatnya satu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Selalu begitu. Karena memang yang diajarkan dari kecil niat wudu itu begitu. Maka dia pun kalau wudu selalu niatnya seperti itu. Termasuk ketika dia tajdidul wudu. Ketika dia tidak berhadas pun dia niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Padahal semestinya niatnya berbeda karena dia tidak berhadas. Karena wudunya belum batal, dia tidak berhadas, sehingga dia niatnya semestinya niat tajdidul wudu, bukan niat menghilangkan hadas kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penafsiran lain, yaitu dari An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi dalam kitab Tafsir An-Nasafi, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ay idza aradtum al-qiyama ila sholah. Sama seperti penafsiran Al-Imam Al-Baghawi. Jika kalian hendak atau menginginkan menjalankan sholat. Kaqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana. Idza aradta an taqra'al Qur'an. Nah, yakni jika kamu ingin untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini sama, tetapi ini akan ada tambahan penjelasan tentang bagaimana bisa fi'il madhi yang fi'il madhi tentang suatu perbuatan kemudian dimaknai dengan idza aradta atau idza aradtum. Beliau menjelaskan fa'ubbira an iradatil fi'li bil fi'li li'anna al fi'la musabbabun 'anil iradati fa'uqimal musabbab maqamas sabab limulabasatin bainahuma talaban lil ijaz. Nah, di sini diungkapkan keinginan melakukan suatu perbuatan itu diungkapkan dengan perbuatan itu. Keinginan untuk sholat diungkapkan dengan sholat. Keinginan untuk membaca diungkapkan dalam bahasanya dengan membaca. Ya kan? Di sini keinginan untuk mendirikan sholat langsung diungkapkan dalam bahasa idza qumtum ila shalah. Keinginan untuk membaca Al-Qur'an langsung diungkapkan dengan perbuatan membaca Al-Qur'an, yaitu fa idza qara'tal Qur'ana. Bisa difahami di sini? Ini kajian bahasa. Harus konsentrasi. Kajian bahasa. Jadi mengungkapkan suatu perbuatan, mengungkapkan keinginan untuk berbuat diungkapkan dengan perbuatan yang diinginkan tersebut. Mengungkapkan keinginan untuk sholat dengan sholat, dengan mendirikan sholat. Mengungkapkan keinginan untuk membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Li'annal fi'la, karena perbuatan itu disebabkan oleh keinginan. Kenapa seseorang itu sholat, mendirikan sholat? Karena sebelumnya dia ingin menjalankan sholat. Kenapa seseorang itu membaca Al-Quran? Karena sebelumnya itu adalah akibat dari keinginan dia untuk membaca Al-Quran, makanya dia membaca Al-Quran.
Di sini ada mulabasah di antara keduanya. Keduanya itu sudah saling melingkupi. Sudah saling melingkupi. Ketika dikatakan fa'idha qara'tal Qur'an, ya otomatis dia sudah menginginkan untuk membaca Al-Quran. Karena itu lil ijaz, dalam rangka untuk menyingkat. Ijaz itu salah satu fan dalam ilmu balaghah, yaitu mengungkapkan suatu makna yang panjang lebar dengan ungkapan yang pendek. Itu namanya ijaz. Kebalikannya namanya itnab. Ijaz, kalau kalian belajar ilmu balaghah, nanti akan tahu. Mengungkapkan suatu makna yang panjang lebar dengan kalimat atau dengan ungkapan yang pendek. Itu namanya ijaz. Kebalikannya itnab, yaitu mengungkapkan makna yang pendek, makna yang sedikit dengan ungkapan yang panjang. Karena ada faidah. Karena diperlukan untuk diungkapkan dengan ungkapan yang panjang lebar. Itu namanya itnab. Di dalam Al-Quran ada ijaz dan juga ada itnab. Yang ini menunjukkan tingginya kebalaghahan dari Al-Quran ini. Di antara contohnya ijaz adalah ayat ini. Idza qumtum ila sholati, kalimatnya pendek. Fa idza qara'tal Qur'ana, kalimatnya pendek tetapi untuk mengungkapkan kalimat yang makna yang panjang. Yaitu idza qumtum ila sholati, artinya idza aradtum antuqimu as-sholata, idza aradtum al-qiyama ila sholati, itu maknanya. Jadi ada yang dihilangkan. Fa idza qara'tal Qur'ana, kalimatnya pendek. Kalau diuraikan sebenarnya fa idza aradtum an taqra'al Qur'ana, mengungkapkan suatu makna panjang dengan kata yang pendek. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Itu banyak yang dibuang. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu memeluk agama yang satu pada masa Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris. Faba'atsallahu an-nabiyyin. Kemudian Allah mengutus para nabi. Sebelum faba'atsallahu an-nabiyyin, ini ada kalimat lain yang apabila diceritakan kemudian terjadi kekufuran setelah wafatnya Nabi Idris. Setelah itu Allah mengutus para nabi mubasysyirina wa mundzirin. Jadi ada kalimat sebelumnya yang menceritakan sebelum Allah mengutus para nabi kepada orang-orang kafir ini terjadi kekufuran dulu. Kalau dari sisi lafadznya seakan-akan langsung. Di saat seseorang itu masih dalam keadaan memeluk satu agama, Allah mengutus para nabi. Padahal enggak. Ketika sebelumnya Allah mengutus para nabi kepada umat Islam, kemudian terjadi kekufuran, baru faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirina wa mundzirin. Ini namanya apa? Ijaz. Jadi menyingkat, mengungkapkan suatu makna yang panjang lebar dengan ungkapan yang pendek. Nah, di sini juga demikian, ijaz fa idza qara'tal Qur'ana. Artinya fa idza aradta an taqra'al Qur'ana fasta'id billah. Hadirin rahimakumullah. Karena antara sebab
dan musabbab. Seseorang perbuatan dan keinginan berbuat ini ada mulabasah, sesuatu yang saling melingkupi, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Udah pakai satu langsung dengan akibatnya, dengan musabbabnya, yaitu perbuatannya. Langsung fa'idha qara'ta, langsung idha kumtum, tidak idha aradtum. Karena kalau disebut qara'tum, idha qara'ta artinya ya arada itu sudah termasuk di dalamnya. Nah, sehingga tidak perlu lagi disebutkan talaban lil ijaz. Wa nahwuhu, yang serupa dengan itu adalah kama ungkapan kama tadinu tudan. Nah, dalam istilah orang Arab ada istilah kama tadinu tudan. Di sini kan menggunakan kata yang sama. Yang pertama tadinu, yang kedua tudan. Nah, kama tadinu tudan. Yang maknanya sebagaimana kamu memperlakukan manusia, maka kamu seperti itulah kamu akan diperlakukan oleh manusia. Kama tadinu tudan. Artinya seseorang itu akan memperoleh sesuatu, mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Kama tadinu tudan. Seseorang itu akan mendapatkan balasan dari perbuatan yang dilakukannya serupa dengan perbuatan yang dilakukannya, akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Karena kebiasaannya begini, nanti dia akan dapat balasan yang serupa dengan apa yang dia lakukan. Seseorang akan memanen sesuatu yang dia tanam. Sesuatu yang dia tanam. Kalau dia menanam rumput, ya dia akan memanen rumput. Jika dia menanam padi, maka dia akan memanen padi. Nggak akan seseorang memanen rumput akan panen padi. Tidak akan seseorang misalnya menanam jagung akan memanen padi. Enggak, sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ini ibarah, makna dari ibarah kama tadinu tudan. Itu dari sisi maknanya, tetapi yang kita bahas di sini adalah dari sisi lafadznya. Dari sisi lafadznya. Nah, di sini lafadz daripada dikatakan, saya baca dulu, abbara anil fi'lil ibtidai alladhi huwa sababul jaza bilafdhil jaza alladhi huwa musabbabun anhu. Di sini mengungkapkan suatu perbuatan yang merupakan sebab dari balasan dengan lafaz balasan. Dari mengungkapkan perbuatan dengan balasannya. Jadi semestinya, bukan semestinya, tetapi dalam bahasa itu di sini kan tadinnya itu kok menggunakan juga. Itu kan artinya membalas. Tadinu artinya membalas. Dia menggunakan kata yang menjadi balasannya dari perbuatan dia yang dia lakukan, karena balasan dari perbuatan dia itu sama dengan balasannya. Antara balasan dan perbuatan yang dia lakukan itu sama, sehingga perbuatannya itu diungkapkan dengan balasannya dalam bahasa. Kama tadinu tudanu, menggunakan kata itu. Wa taqdiruhu itu sudah selesai. Wa taqdiruhu wa antum muhdisun, seperti yang tadi kita sebutkan, wa idza kuntum ila sholati wa antum muhdisun faghsilu wujuhakum. Ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atau idza kuntum ila sholati, idza kuntum minan naumi ila sholati, minan naum, seperti yang kemarin kita bahas. Di antara sababul hadas itu adalah naum, yaitu hilang akal. Naum itu sababul hadas. Artinya
ketika kalian itu bangun dari tidur, artinya dalam keadaan berhadas, ingin melaksanakan sholat, maka kalian basuhlah wajah kalian dan seterusnya, berwudu, maka berwuduklah kalian. Li'annahu dalilul hadas. Karena tidur itu adalah penyebab dari hadas, seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa di antara sebagian ulama ada yang menggunakan ayat idza qumtum ila sholati dengan sababul hadas berupa naum, berupa tidur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabatu yatawadda'una likulli salatin. Dahulu Rasulullah dan para sahabat itu berwudu untuk setiap salat. Wa qila kana al-wudu, wa qila, tetapi tadi ada hadis yang lain yang menyebutkan pernah juga Nabi itu wudu untuk beberapa salat dengan satu wudu. Itu pernah. Tetapi pada umumnya beliau dan para sahabat kalau sholat, setiap kali sholat berwudu. Wudunya apa? Kalau belum berhadas berarti wudu tajdidun niyah, karena itu sesuatu hal yang sunnah. Wa qila kana al-wudu'u li kulli salatin wajiban awwala ma furida thumma nusikha. Menurut sebuah pendapat, satu pendapat, bahwa wudhu itu dahulu di awal diwajibkannya wudhu untuk sholat, itu diwajibkan setiap kali sholat dulu. Di awal Islam, kalau seseorang hendak melaksanakan sholat maka wajib untuk berwudhu. Setiap sholat wudhu, setiap sholat wudhu. Itu di awal Islam. Tetapi summa nusikha, kemudian hukum itu kemudian dihapus, tidak lagi diberlakukan sehingga menjadi hukumnya sunnah. Ini seperti juga yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti fil Iqlil. Beliau mengatakan wastudilla bil ayati 'alal wudu'i li kulli salatin akhrajahu Ibnu Jarir wa qad kana wajiban awwalal islami thumma nusikha fala'allahu ustudilla bihi alal istihbabi wa huwa baqin. Jadi ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwa wudhu itu dahulu memang diwajibkan setiap kali sholat, artinya untuk satu sholat. Dulu hukumnya wajib di awal Islam, tetapi kemudian dinasakh, dihapus hukumnya dan menjadi hukumnya itu sunnah. Itu yang tetap. Nah, artinya hukumnya sunnah bagi seseorang setiap kali akan melaksanakan sholat untuk berwudu terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum selesai menjelaskan ayat ini karena kita masih pada rukun yang pertama yaitu niat. Kemudian kita menjelaskan tentang makna idza qumtum ila sholati. Berikutnya ada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Insyaallah akan kita lanjutkan penafsirannya dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.